siang, sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi penilaian kinerja kepala sekolah PKKS khususnya untuk sekolah SMK. Yang saya hormati Pak Koordinator Pengawas, Ketua MKPS SMK, yang saya hormati Pak Kasubag, yang saya hormati teman-teman pengawas juga hadir, mungkin Pak Analis, yang saya hormati teman-teman kepala sekolah SMK yang dari cabang dinas wilayah 11. Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kehadirannya dalam kegiatan sosialisasi ini. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih menyita waktu Bapak dan Ibu di waktu sebetulnya nih Pak Imam waktunya jam rawan ya, 1:30 kita mulai. Makanya saya juga hari ini membuka dua Zoom gitu ya, antara Rapim dengan kegiatan yang ada di cabang dinas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan PKKS ini kegiatan rutin tahunan ya yang kita laksanakan untuk menilai kinerja kepala sekolah. Untuk itu mungkin tim nanti sudah menyiapkan di sosialisasi ini materi-materi apa saja yang akan yang nanti harus disiapkan oleh teman-teman pada waktu PKKS. Mungkin juga sudah ada instrumen sehingga teman-teman ada punya waktu lah untuk mempersiapkan berkaitan dengan PKKS ini. Saya sekali lagi sampaikan terima kasih ya untuk partisipasinya. Mungkin tahun ini mudah-mudahan lebih banyak lagi sekolah swasta, terutama SMK yang mengikuti penilaian kinerja kepala sekolah, dan karena ini sangat bermanfaat bagi teman-teman juga, bagi kita semua juga, bagi yayasan gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena ini saya sudah dipanggil ya untuk Rapim. Jadi sekali lagi selamat mengikuti sosialisasi PKKS. Mudah-mudahan nanti PKKS bisa berjalan lancar begitu ya. Recording in progress. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi yang sangat rawan tadi Pak Kacada bilang, beliau masih sempat karena dari tadi selesai meeting point kita di lantai 3 ini beliau langsung wajib bergabung di provinsi, kemudian saat ini juga membuka dan opening secara resmi akan langsung dibuka oleh yang terhormat Pak Kasubag. Dengan izin dan doa dari beliau kami persilakan. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu Bapak yang saya hormati, Pak Korwas, semua yang hadir. Alhamdulillah di siang ini kita bisa mengikuti kegiatan Zoom untuk sosialisasi PKKS. Sebenarnya kegiatan ini bukan kegiatan pertama kecuali bagi kepala sekolah yang baru diangkat atau mendapat kepercayaan di tahun ini ya. Namun mudah-mudahan yang diangkat tahun ini pernah mengikuti persiapan kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebelumnya. Saya kira untuk hal-hal yang berkaitan dengan penilaian kepala sekolah itu tidak jauh berbeda dari sebelumnya, karena ini kan penilaian setahun dan ini akhir tahun, dinilai keseluruhannya pada akhir Desember atau Januari awal ini. Mudah-mudahan penilaian dari awal, dari tahun 2004 awal sampai sekarang bisa menggambarkan keberhasilan kita semua, dan dari Januari ini ke depan bisa menjadi acuan mana yang mesti dibenahi, mana yang perlu ditingkatkan. Biasanya berkaitan dengan penilaian kinerja itu biasanya ada kaitannya dengan raport sekolah. Biasanya kalau raport sekolah itu
ada kurva yang menunjukkan mana kekurangan-kekurangannya. Biasanya untuk penilaian ini agak sedikit berbeda karena pada saat di akhir penilaian ini kadang-kadang gitu ada penilaian yang nilainya gagap ada yang seperti itu, mohon makanya didampingi oleh didampingi oleh pengawas harian, karena yang tahu setahun kemarin sampai hari ini itu pengawas itu. Jadi pada saat menemukan sesuatu yang kurang maksimal di satu hari berikutnya bisa diinformasikan oleh pengawas. Jadi pengawas pembina itu pertama menilai apa yang kita kerjakan setahun kemarin sampai hari ini, dan tentunya penilaiannya lebih kepada menjelaskan tentang keberadaan kepala sekolah itu yang sesungguhnya pelaksanaan KBM atau pelaksanaan manajerial di sekolah itu sampai hari ini. Itu saja, barangkali mudah-mudahan penilaian ke depan pengawas pembinanya tidak berubah, didampingi oleh pengawas yang menilai, sehingga penilaian itu berbagi dan betul-betul diselamatkan atau dikondisikan oleh pengawas pembina harian. Itu saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon kepada kepala sekolah yang sudah lama selamat mengikuti, pada yang baru tidak usah cemas karena ini langkah kita untuk menuju sekolah yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mereview dulu jumlah peserta yang saat ini bergabung. Ada 79 sekolah yang sudah bergabung dari 164. Kemudian jumlah peserta yang sudah mengabsen baru 33 ya. Bapak Ibu kepala sekolah, barangkali Bapak Ibu ada yang baru bergabung, silakan dibuka messengernya di Zoom meeting. Ada aplikasi absen, segera diisi absen tersebut ya, biar nanti kami bisa mengevaluasi daya serap informasi yang sampai ke Bapak Ibu sekalian. Pak Kasubag, terima kasih karena di luar sudah ada tamu juga ya Pak Kasubag di ruang kopi menunggu. Bapak Ibu sekalian, siap. Atur nuhun Pak Kasubag. Mari kita mulai acara formal untuk sosialisasi PKKS 2024 ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uraian yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa disimak. Kalau di sana ada wakasek yang masih ada di sekolah, bisa juga diikutsertakan untuk menyaksikan tampilan uraian mengenai agenda kegiatan PKKS 2024 ini seperti apa ya, meskipun pelaksanaannya di 2025, yang akan disampaikan langsung oleh Ketua MKPS SMK sekaligus sebagai Korwas perkenalan ini. Korwas baru KCD 11 dipegang oleh Pak Haji Yayan atas kepercayaan seluruh pengawas yang ada. Selamat Pak Haji. Silakan pembahasan selanjutnya dari Pak Haji Yayan. Regulasi. Udah siap. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, terkait regulasi untuk penguatan penjelasan dari Pak Kasubag dan Pak KCD, maka akan dijelaskan dan diuraikan oleh Pak Haji Dede Nana Jauhari sebagai pengawas SMK. Waktu silakan. Mana yang belum tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Korwas SMK yang sudah menginisiasi terselenggaranya acara ini. Ini saya baru di sini dan sangat mengapresiasi. Mengapa? Karena di CD lain itu biasanya langsung prung begitu. Nah, kalau di Garut ini sistematikanya terstruktur dan luar biasa bagus. Terima kasih sekali kepada rekan juga Pak Iman dan Pak Kasubag yang sudah memberikan sambutan, dan terlebih kepada Kepala Cabang Dinas yang sudah membuka acara ini.
karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah yang kami muliakan. Ada beberapa hal, saya tidak akan panjang dilihat dari sisi filosofisnya, akan langsung saja berangkat ke wilayah regulasi begitu. Meskipun bahwa suatu kegiatan itu sejatinya mesti ada landasan filosofi teoritik, kemudian ada regulasi dan nanti teknisnya disampaikan oleh Pak Haji Wawan. Yang pertama terkait dengan regulasi ini, itu dasar hukum penyelenggaraan PPKKS atau penilaian prestasi kinerja kepala sekolah itu ada di Permen 6 tahun 2018 gitu ya. Nanti akan kita lihat, kita bahas. Yang kedua ada di Permen 40 tahun 2021. Kemudian yang ketiga ada di Perdirjen GTK nomor 5958/B HK tahun 2022 tentang juknis penugasan guru sebagai kepala sekolah. Yang keempat itu ada masih di Perdirjen GTK Recording nomor stopped. 7607 gitu ya tahun 2023 tentang juknis pengelolaan kinerja guru dan kepala Recording in sekolah. progress. Serta yang terakhir adalah di Perdirjen KSPS nomor 7327/B HK tahun 2023. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama di 6 tahun 2018 karena dengan adanya regulasi yang terbaru ya, itu tidak serta-merta bahwa Perdirjen nomor 6 tahun 2018 ini terus dihapuskan karena tidak ada klausul di ujung Perdirjen yang terbaru itu adanya pertentangan begitu. Kita paham semua ada kaidah lex posterior derogat legi priori begitu. Tetapi itu terjadi manakala adanya kontradiktif begitu. Karena tidak ada kontradiktif di sini maka ini masih digunakan. Di pasal 11 Permen 6 tahun 2018 ini, jadi penilaian kinerja kepala sekolah pada satuan pendidikan diselenggarakan masyarakat ya dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian yang paling rendah dengan sebutan baik itu untuk setiap unsur penilaian. Nah, mungkin ada pertanyaan, ini siapa yang melaksanakannya? Yang melaksanakan PPKKS kalau di yayasan sejatinya itu oleh pihak yayasan. Namun manakala mekanisme, sistem, instrumen ya itu siap, maka dinas pendidikan dalam hal ini nanti di Perdirjen selanjutnya itu bisa membantu begitu. Tetapi bahwa PPKKS-nya itu sendiri harus terlaksana di setiap tahun dengan hasil yang baik begitu. Maka ketika hasilnya kurang, nanti dari pihak tim kinerja dari Distrik Provinsi Jawa Barat yang didelegasikan kepada cabang dinas dan didelegasikan lagi kepada pengawas sekolah, itu nanti akan merekomendasikan kepada pihak yayasan untuk sesuai dengan perundangan di sini manakala hasilnya tidak baik begitu. Nah, sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya ada di Perdirjen GTK tahun 2022 yang tadi saya katakan, nanti penugasan kembali. Jadi kepala sekolah memang yang sudah 1 periode, 2 periode gitu ya. Untuk yang periode kedua dan ketiganya atau keempat, nah di sini ada klausul Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten Kota, dan pimpinan penyelenggara satuan pendidikan, maksudnya pimpinan penyelenggara satuan pendidikan ini dari yayasan gitu ya, untuk swasta, yang diselenggarakan oleh masyarakat melakukan 1.
evaluasi hasil penilaian kinerja kepala sekolah, dan verifikasi dan validasi kepemilikan sertifikat pendidikan dan pelatihan gitu ya, untuk penugasan kembali kepala sekolah untuk masa periode kedua, ketiga atau keempat. Jadi kalau di sini secara eksplisit disampaikan bahwa pimpinan penyelenggara baik dinas provinsi, kabupaten atau kota ya, kalau di kita di provinsi, maka mengevaluasi hasil yang sudah dilakukan penilaian kinerja kepala sekolahnya, bahkan diverifikasi lagi dan divalidasi kepemilikan sertifikat CKS-nya serta guru penggeraknya kalau memang ada. Jika yang B-nya Bapak dan Ibu, jika evaluasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf A, angka 1 untuk setiap unsur penilaian kepala sekolah dengan sebutan paling rendah baik, maka yang bersangkutan tidak dapat ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah untuk periode berikutnya, begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian ada Permendikbudristek yang tadi saya sampaikan juga, nomor berapa ini ya tadi? 5958, juknis penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah ini sama juga nih ya, menguatkan untuk regulasi sebelumnya. Itu nyaris persis, penugasan kembali kepala sekolah untuk periode kedua, ketiga atau keempat ya, nyaris persis ini sama dengan yang barusan saya sampaikan. Kemudian dua lagi mohon bersabar Bapak dan Ibu. Nah di sini Perdirjen Pengelolaan, ini yang terbaru Bapak dan Ibu, Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Dalam rangka penilaian kinerja guru, kepala sekolah melakukan evaluasi kinerja guru. Jadi sangat baik Bapak dan Ibu sebelum nanti mungkin dilaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah, terlebih dahulu gurunya sudah dilakukan penilaian kinerja. Dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah, kepala dinas yang menangani urusan bidang pendidikan melakukan evaluasi kinerja kepala sekolah. Kepala dinas yang menangani urusan bidang pendidikan dapat membentuk tim kerja. Nah, tim kerjanya itu kan didelegasikan kepada kepala cabang dinas, dari kepala cabang dinas membentuk tim kerja. Nah, ini di pasal 25 ayat 4 bab 5 ya Bapak dan Ibu. Kepala dinas yang menangani urusan bidang pendidikan dapat membentuk tim kerja yang membantu melakukan evaluasi kinerja kepala sekolah yang terdiri atas pengawas sekolah sesuai dengan penugasan pada masing-masing satuan pendidikan. Nah ini sangat jelas mengapa yang hadir di sekolah itu bukan dari analis, dari kasubag, atau dari staf lain, karena memang ada klausul yang di pasal 25 tadi. Satu lagi lah ya, sudah sangat cukup sepertinya. Yang terakhir di sini tentang peraturan Dirjen GTK nomor 7327 tentang penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi penilaiannya, substansi apa yang dinilai ini menggunakan model kompetensi kepala sekolah. Jadi ini ada di pasal 2 gitu ya, di pasal 2. Baik, saya bacakan saja di pasal 2. Model kompetensi kepala sekolah digunakan sebagai acuan untuk ini pengembangan instrumen pemetaan kompetensi kepala sekolah. Kemudian yang keduanya, pengembangan instrumen untuk penilaian kinerja kepala sekolah. Yang ketiganya, pengembangan materi dan instrumen untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi kepala sekolah. Dan yang keempatnya, kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi kepala sekolah. Jadi intinya tentu saja penilaian kinerja kepala sekolah ini tidak hanya terselenggara, tetapi digunakan sebagai acuan to enhance gitu ya, principal ability. Jadi untuk meningkatkan kapabilitas kepala sekolah sebagai acuan di kemudian harinya oleh pengawas sekolah selanjutnya. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu terkait dengan regulasi penilaian
kinerja kepala sekolah, ya cukup banyak. Dan kalau di grup saya di situ ada Pak Ganjar, ada Bu Lilit, kemudian juga ada Pak Agus dan lain sebagainya sudah hadir. Terima kasih Bapak sudah hadir dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi kita kali ini. Terima kasih, hapunten, saninten buah saninten, rambutan di parapatan, hapunten simkuring hapunten, tangtos ayat sababaraha kalempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pengawas. Terima kasih. Bapak Ibu, sesuai dengan rundown yang disebar melalui pengawas bina masing-masing, pada setiap sesi kami sediakan 3 penanya. Begitu pun untuk regulasi terkait PKKS ini, barangkali Bapak Ibu masih ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan untuk 3 penanya satu sesi ini. Mangga acungkan tangan aja melalui Edmunds. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, baik. Ada? Mana? Oke, siap. Satu Pak Ganjar, kemudian yang kedua. Ada lagi yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Satu sesi untuk 3 orang ya. 1, 2 mana? Tidak ada? 3 tidak ada? Oke, baik. Pak Ganjar, silakan Pak Ganjar. Ya, terima kasih Kak Iman, Bang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada bapak-bapak pengawas yang saya hormati, juga rekan kepala sekolah swasta yang saya hormati juga. Dalam pelaksanaan PKKS tahun 2024 ini, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pengawas KCD 11, dan ini baru pertama mungkin ya kita ngadakan Zoom seperti ini. Pada dasarnya saya berterima kasih sekali. Hanya mungkin di sini untuk pelaksanaan PKKS apakah seperti tahun-tahun kemarin ya, untuk sekolah swasta khususnya diselenggarakan dalam satu tempat, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh pengawas damping saya Pak Dede ya, bahwa sejatinya memang untuk PKKS sekolah swasta itu memang yang melaksanakan seharusnya dari pihak yayasan itu sendiri, karena yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah swasta adalah kepala yayasan itu sendiri. Tapi bagaimanapun ya, ini merupakan bagian tugas dari para pengawas ya mungkin kesananya untuk dapat nilai atau apalah istilahnya bagi bapak-bapak semua, karena kalau bagi kami yang mungkin swasta murni ya tetap saja like dislike seorang ketua yayasannya yang akan menentukan nasib kami, sebagaimana mungkin di 2024 kemarin ada puluhan kepala sekolah swasta yang diganti ya, belum satu periode juga sudah diganti. Tapi intinya kami menyambut baik pelaksanaan PPKS ini karena sebagai evaluasi kami dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. Hanya mungkin pelaksananya bisa enggak seperti tahun kemarin dalam satu wilayah, dalam satu zona atau apapun, ada beberapa sekolah enggak, satu sekolah dari sini ke sini. Kasihan juga untuk pengawasnya juga gitu kan. Jadi untuk mengefektifkan waktu, saya mengusulkan pelaksanaan seperti kemarin saja ya. Artinya untuk sekolah swasta dikumpulkan di satu tempat, dan kepala sekolah yang mempunyai jadwal pada hari tersebut hadir di sana untuk memaparkan apa yang istilahnya telah dilaksanakan dalam 1 tahun kebelakang. Itu saja Pak Iman dari saya. Sekian, terima kasih, dan saya ucapkan selamat datang kepada para pengawas SMK KCD 11. Semoga semuanya bisa bersinergi dan aman, tentram, sejahtera, sentosa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chandra tidak bertambah lagi, cuma Pak Ganjar aja. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama terkait pelaksanaan PKKS yang berkaitan dengan regulasi, Pak Dede, mangga silakan. Baik, terima kasih Pak Ganjar dari SMK Pasundan 2 ya, Pasundan 2. Saya pernah ke situ. Tadi pertanyaannya luar biasa. Jadi apakah yang melaksanakan PPKKS itu dari yayasan atau dari dinas pendidikan? Tadi saya sudah sampaikan bahwa harusnya itu dari yayasan untuk yang swasta. Namun ketika yayasan baik secara personal belum siap, atau yang kedua instrumen yang digunakannya belum tersedia, gitu ya. Karena kalau yang dari distrik provinsi itu kan ada hak ciptanya, bahkan bukan dari distrik provinsi, itu hak cipta nanti ayah dari Lampung kalau nggak salah siapa itu. Nah, kalau memang belum tersedia itu, kemudian juga kalaupun ada instrumennya belum uji validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas, dan seterusnya, bisa dibantu oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang didelegasikan tadi ya, sampai kepada pengawas sekolah gitu. Jadi kata kuncinya ada di kesiapan. Kecuali kalau memang sudah sangat siap tadi, mekanismenya sudah ada dan itu sudah ada dalam bentuk regulasi, sangat bagus sekali, sistemnya sudah ada, kemudian juga instrumennya sudah ada, itu boleh dan bagus sekali dilaksanakan oleh yayasan. Nah, tapi nanti terkait dengan hasilnya, seperti tadi yang ada di Perditjen, diserahkan kepada kami untuk kami melanjutkan pembinaan. Jadi nanti di mana unggulnya itu yang akan dibidik dalam pembinaan begitu. Pengalaman saya dulu ketika di CD 12 ada satu sekolah yang tidak melaksanakan PPKKS, tapi memang dia sudah sangat rigid dan solid gitu ya. Seluruh kepala sekolah di bawah yayasan tersebut dilakukan PPKKS oleh dari yayasan, dan memang sudah memiliki instrumen yang sangat lengkap karena dia membangun sistem tersendiri gitu. Itu mungkin. Oke. Terima kasih. Siap. Pak Dede, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai teknis pelaksanaan PKKS tahun 2024 ini akan saya serahkan ke Pak Haji Yayan sekaligus dengan materi yang kedua mengenai uraian kegiatan PKKS. Jadi tolong disimpan pertanyaan dari Pak Ganjar. Pak Ganjar nanti sabit-sabit sama Pak Haji Yayan ya. Waktu dan tempat. Bapak Ibu sekalian siapkan pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang berkaitan dengan teknis tidak terakomodir. Kemudian bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, Pak Chandra, berapa orang sekolah? Berapa sekolah nih yang sudah masuk? 105 yang sudah ngabsen. Tolong dicek. Baru 70 Bapak Ibu, masih ada 50 sekolah lagi yang belum absen. Dipersilakan untuk membuka setting Messenger, aplikasinya digunakan untuk mengabsen sebagai perbendaharaan kami dalam menilai kebermanfaatan Zoom meeting ini. Pak Haji Yayan, dipersilakan untuk menguraikan terkait agenda kegiatan PKKS tahun ini sekaligus dengan pertanyaan Pak Ganjar, bagaimana pola pelaksanaan untuk tahun ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman selaku Sekretaris MKPS yang sudah mengatur jalannya kegiatan kita kali ini. Alhamdulillah kebersamaan yang kita lakukan pada kesempatan ini bisa dilaksanakan, termasuk alhamdulillah bantuan dari teman-teman pengawas yang lain juga. Ini luar biasa gitu kan, sehingga alhamdulillah kegiatan berjalan lancar.
Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk mukadimah saya mengikuti kepada yang terdahulu Pak KCD yang masih hadir di ujung ruangan Zoom, Pak Kasubag juga, Pak Analis, juga teman-teman pengawas SMK yang lainnya yang sama hadir, ada yang hadir di kantor dan ada yang hadir di rumahnya masing-masing. Sekolah juga ada. Dan juga ada yang di sekolah karena tadi katanya ada kegiatan lain di sekolah. Saya to the point saja kepada permasalahan atau pada tema yang sudah disampaikan oleh Pak Iman tadi. Namun, oh iya lupa tuh, yang hadir 106 sekolah. Oh bukan 106 ya, jadi 106 itu dengan kita ya. Artinya ada sekitar 100-an yang hadir, artinya masih ada beberapa sekolah yang belum hadir. Saya berharap di Korwil ya, ada di FKSS, ada Korwil, tolong dibantu disampaikan oleh Korwil, yang tentunya izin Pak Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah ya. Bapak dan Ibu para kepala sekolah yang saya hormati, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ganjar, ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya pertanyaan itulah yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama terkait dengan PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Ketika berbicara tentang penilaian kinerja itu diartikan dengan prestasi kerja. Kapan prestasi kerja itu dilihat? Tentunya sesuai dengan ketentuan tadi yang regulasinya sudah dibacakan oleh Pak Haji Dede, itu dalam tiap 1 tahun 1 kali. Nah, bagaimana teknis pelaksanaannya? Teknis pelaksanaan tidak terlalu jauh beda dengan yang tahun lalu. Satu, nanti yang akan datang ke sekolah, tim penilainya adalah penilai yang berlatar belakang dari pengawas bina masing-masing, itu nanti menjadi penilai 2. Dan ada penilai yang datang dari luar pengawas bina, itu akan menjadi penilai 1. Kalau yang sudah, misalkan saya bergabung dengan Pak Iman menjadi penilai 1-nya di wilayah binaan saya dan saya menjadi penilai 2. Begitupun sebaliknya, itu untuk penilaian. Tapi setelah kami musyawarahkan untuk tahun ini, insya Allah ada perubahan dengan datangnya Pak Haji Dede. Jadi salah satu yang berubah, nanti Pak Haji Dede menggantikan posisi Pak Isan dan nanti gabungnya dengan Pak Apar. Kemudian yang lainnya nanti kita lihat di SK ya. Jadi dalam waktu dekat Pak KCD akan menerbitkan SK-nya. Siapa saja gitu kan yang akan ditugaskan, kemudian joinnya dengan siapa. Selanjutnya, kalau tadi Pak Ganjar menyampaikan, tolong dalam kegiatan PKKS itu jumlah sekolah yang berkumpul itu dikelompokkan. Betul. Kami sangat memahami pertama kondisi sekolah itu tidak sama semua. Kemudian yang kedua, kami juga terus terang saja merasa diuntungkan kalau sekolah-sekolah bergabung. Karena kebayang kalau misalkan 2 pengawas bergabung, nanti jumlah sekolahnya misalkan 23 dengan 23 jadi 46. Kalau 1 hari 1 berarti 46 hari gitu kan. Padahal kita punya kegiatan yang lain lagi yang harus kita laksanakan, sehingga dalam rangka efisien kita akan menggunakan pola yang sudah dilakukan seperti tahun lalu. Jadi ada pengelompokan. Bagaimana pengelompokannya nanti akan diserahkan kepada tim penilai 1 dan penilai 2
di mana posisinya kalau misalkan penilai 1 dan 2 nanti siapa dengan siapa nanti diserahkan kepada mereka badai nu mana heula gitu kan, kelompoknya mana bisa nanti Bapak dan Ibu komunikasi dengan pihak penilai. Selanjutnya Bapak dan Ibu di dalam SK rencananya kita tidak memastikan kapan waktu pelaksanaan. Jadi kita tidak saklek untuk SMK pelaksanaan, tidak disaklekkan misalkan harus tanggal 10, harus tanggal 11, tanggal 12, enggak. Itu silakan. Dari peng-SK-an kita sudah komunikasi dengan Pak CD. Peng-SK-an nanti akan tertulis tanggal 6 sampai dengan akhir bulan Januari. Jadi 6 Januari sampai akhir bulan Januari. Nah, nanti tim penilai yang komunikasi dengan kelompok sekolah, nanti kelompok sekolah ini sanggupnya tanggal berapa sekolah ini, supaya kita punya agenda yang lain sama-sama lancar. Kadang-kadang di dalam penentuan itu kita sudah siapkan tanggalnya sekian, tapi ada beberapa sekolah duh Pak, abdi teh pas tanggal sakieu mah aya kegiatan anu gitu kan, sehingga kalau jumlahnya banyak itu kan misalkan lebih dari 2 atau 3 sekolah yang punya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, makanya itu boleh bergeser, sehingga fleksibilitas itu kan diperlukan dalam kegiatan ini, dan ini akan memberikan kenyamanan bagi semua. Kemudian Bapak dan Ibu, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Dede, salah satunya di dalam Perdirjen GTK nomor 7607 ada 4 hal yang menjadi poin penilaian bagi kepala sekolah. Yang pertama, praktek kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, ketiganya perilaku kerja, yang keempatnya dokumen akuntabilitas. Nah, nanti Bapak dan Ibu terkait dengan hal ini semua, ini akan diwujudkan dalam aplikasi, yang aplikasinya nanti lebih jelas akan dipaparkan oleh Pak Haji Wawan. Namun sebagai gambaran sepintas, nanti untuk praktek kinerja kita dari pengawas akan melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah dalam 1 tahun, kinerja apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian bagaimana dengan pengembangan kompetensi? Pengembangan kompetensi baik yang dilakukan oleh diri pribadi kepala sekolah maupun guru atau dalam rangka pengembangan kompetensi siswa. Berikutnya ada perilaku kinerja. Perilaku kinerja juga ini akan melibatkan seperti tahun yang sebelumnya. Di dalam perilaku kinerja kepala sekolah nanti ada kuesioner, sehingga nanti yang melihat dan memberikan penilaian bukan hanya tim penilai atau pengawas sekolah, tapi nanti akan ada penilaian yang dilakukan oleh guru, oleh siswa, oleh orang tua siswa, dan dunia usaha industri. Jadi nanti penilaian-penilaian itu akan mengisi penilaian terhadap perilaku kerja. Nah, secara teknis nanti biarkan Pak Haji Wawan untuk menjelaskan hal itu. Dan berikutnya yang keempatnya adalah dokumen akuntabilitas. Bapak dan Ibu sebagai bukti sudah melaksanakan kinerja di dalam 1 tahun terakhir, maka dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang Bapak dan Ibu siapkan. Nanti Pak Haji Wawan juga akan nge-share dokumen apa saja yang harus disiapkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, terkait hal itu semua, kami di tataran pengawas itu sudah sepakat untuk melakukan kegiatan PKKS ini dengan acara seperti ini. Saya harus share dulu ya. Panas nerolang ya. Harus share dulu. Share screen.
Tacan dikasih izin tuh. Tacan mukanya. Nah, Oke. Ya, jadi Bapak dan Ibu, sebagai gambaran, udah. Oh, nggak sana dulu. nah, sebagai gambaran, apa saja sih yang akan dilakukan pada acara pembukaan? Jadi di agenda PKKS nanti pembukaan dari jam 8 sampai 8.30, kemudian dilanjutkan dengan presentasi kepala sekolah. Jadi nanti ada presentasi dari kepala sekolah, mungkin ini waktunya fleksibel ya, fleksibel waktunya. Karena kalau ini dirancang untuk satu orang kepala sekolah, tapi kalau untuk kelompok ini nanti waktunya silakan fleksibel. Hanya yang jelas dari semua ini itu kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian kalau di sekolah negeri kemarin ada wawancara dengan guru, siswa dan orang tua, kayaknya untuk di sekolah swasta ini wawancara dengan guru, siswa dan orang tua cukup saja dengan kuesioner ya. Selanjutnya diikuti dengan pemeriksaan dokumen dan bukti kinerja. Dan setelah itu umpan balik dan baru penutupan dan penandatanganan. Nah, tadi disebutkan apa saja yang dilakukan dalam pembukaan. Ini pembukaan supaya seragam, supaya sama-sama diawali dari pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan. Sambutan di sini ungkapan selamat datang dari tuan rumah ya. Diikuti dengan pembacaan doa. Selanjutnya ada penjelasan tujuan dan agenda PKKS. Kalau perlu ada penyerahan surat perintahnya dari Pak KCD ya. Jadi nanti surat perintahnya ada dari Pak KCD, pengawas menyerahkan kepada sekolah kalau perlu. Tapi insya Allah di kita pada sudah hafal, sudah paham semua surat tugasnya ada. Mungkin bisa saja nanti suratnya di-share gitu ya. Seperti tadi, berikutnya ada presentasi kinerja kepala sekolah. Nah, ketika berbicara presentasi kinerja kepala sekolah, apa saja sih yang harus disampaikan? Saya berikan ininya, gambarannya. Ini gambarannya yang akan disampaikan oleh kepala sekolah. Nanti saya akan share link ininya. Kinerja SMK tahun 2024, walaupun dilaksanakan sekarang Januari 2025, tapi ini penilaian di tahun 2024. Oleh siapa? Oleh kepala sekolah nama anu gitu kan, SMK apa. Berikutnya Bapak dan Ibu, dimunculkan juga profil kepala sekolah, nama, NIP kalau ada, pangkat golongan, TMT, Kepsek, moto dan sebagainya, silakan. Dan sebagainya boleh diisi apa prinsip atau apa gitu kan, itu silakan. Kemudian tampilan berikutnya ditampilkan juga visi. Tampilannya belum muncul. Iya Pak. Tidak muncul Pak tampilannya Pak, baru yang pembukaan. Oh, tidak muncul? Iya, tidak muncul. Yang contoh presentasi Pak. Oh iya, kayak sekedap. Maksud di karena beranda. Acara sama emang. Tutup dulu aja yang itu Pak, nanti munculkan yang presentasi, yang Kenamaan atau tahu yang mana? Oh ya, Ada ya? Sudah muncul, Pak. Ya. oke. Oke, tadi visi, misi, dan tujuan sekolah silakan dipaparkan di slide yang kedua ya. Kemudian berikutnya
Setelah visi misi itu diikuti dengan data pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian data siswa, kemudian sarana dan prasarana. Itu dimunculkan, silakan dalam bentuk data-data boleh, kalau mau diikuti dengan gambar-gambar itu silakan, atau berupa grafik itu silakan ya. Selanjutnya yang beda di tahun ini, kita berharap Bapak dan Ibu juga menyampaikan data rapor pendidikan di tahun 2024. Di perintahnya ini deskripsikan 6 prioritas rapor pendidikan dengan nilai dan kenaikan atau penurunannya. Ini maaf, saya belum mengganti, harusnya ini 8 ya. 8 prioritas. Karena di SMK 6 bukan 6, jadi ada 8 ya. 8 prioritas itu silakan gambarkan apa saja yang naik dan apa saja yang turun gitu ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu di slide berikutnya, setelah Bapak Ibu tahu tentang rapor pendidikan, tentunya Bapak dan Ibu biasanya di dalam ketentuannya Bapak Ibu melakukan IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi terhadap rapor pendidikan. Nah, nanti hasilnya Bapak dan Ibu akan menuangkan hasil rapor pendidikan itu di dalam RKT, Rencana Kerja Tahunan Sekolah, yang dilanjutkan berikutnya kepada RKAS, Rencana Kerja Anggaran Sekolah. Nah, kami tidak akan melihat RKT-nya di dalam paparan, tapi terkait dengan hal ini semua di dalam, misalkan yang nilainya rendah itu di dalam kualitas pembelajaran, yang nilainya merah di dalam kualitas pembelajaran, maka kami pihak penilai pengawas menginginkan Bapak dan Ibu membuat rencana real, program untuk mengantisipasi itu dalam bentuk apa, sesuai dengan yang dituangkan di dalam rencana kerja tahunan dan di dalam rencana kerja anggaran sekolah. Kemudian terus ke bawahnya, jadi program-program apa yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil rapor pendidikan di tahun 2024. Kemudian di sini Bapak dan Ibu juga sesuai dengan tadi Perdirjen 7607 bahwa yang menjadi penilaian itu adalah praktek kinerja kepala sekolah. Apa saja yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah selama 1 tahun. Kalau di sini disebut periode 1 dan periode 2 itu sebetulnya jeda Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai bulan Desember. Itu maka di sini ada periode 1 dan periode 2. Sehingga nanti akan tergambarkan jelas praktek kinerja apa sih yang sudah dilakukan di sekolah. Kemudian ini juga pengembangan kompetensi kepala sekolah. Di sini yang ingin diharapkan itu keterlibatan aktif dari kepala sekolah dalam kegiatan pengembangan. Tentunya kepala sekolah mungkin pernah mengikuti diklat. Saya melihat ada beberapa kepala sekolah yang diundang oleh PPMPV, BMTI. Itu dilampirkan dilampirkan sertifikatnya. Kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan apa saja dilampirkan, itu yang akan menguatkan bahwa Bapak dan Ibu mengikuti pengembangan kompetensi. Jadi yang telah dilaksanakan dibuktikan dengan sertifikat. Karena nanti di aplikasi akan tergambar kalau Bapak Ibu mengikuti aktivitas diklat atau seminar atau workshop dan lain sebagainya, itu akan tergambar yang dihadiri mengikutinya berapa hari, terus jumlah jamnya berapa, itu akan tergambarkan. Atau mungkin di antara Bapak dan Ibu juga ada yang menjadi narasumber
atau menjadi instruktur dalam suatu kegiatan itu, silakan disampaikan. Kemudian di slide berikutnya, Bapak dan Ibu, kok tidak jalan? Nah, kemudian di slide berikutnya, rekap pengelolaan kinerja guru. Di sini diminta deskripsikan hasil pengelolaan kinerja guru. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa sebelum melakukan penilaian kinerja kepala sekolah, Bapak Ibu juga kepala sekolah harus memiliki rekap nilai penilaian kinerja guru sehingga nyambung. Guru dinilai oleh kepala sekolah dan kepala sekolah dinilai oleh dinas yang didelegasikan kepada pengawas. Jadi Bapak Ibu cukup memiliki rekapnya saja. Saya percaya di dalam paparan ini rekapnya saja. Guru kami jumlahnya ada sekian, bahwa hasil dari rekapnya ini gambarannya gitu kan. Untuk periode 2 sampai dengan kegiatan refleksi atau jadi ketika rekap pengelolaan kinerja guru, itu Bapak dan Ibu setelah melakukan penilaian kinerja guru, berikutnya apa yang dilakukan dalam kegiatan refleksi di sekolah. Berikutnya Bapak dan Ibu di slide berikutnya diminta untuk menunjukkan kegiatan kekhususan SMK. Ini poin-poinnya yang tentunya pihak sekolah ada yang memiliki, ada yang tidak. Yang memiliki silahkan sampaikan di sini paparannya. Misalkan kerjasama BKK dengan Dudi. Setiap sekolah saya percaya sudah melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Namun apakah dilegalkan nggak melalui bursa kerja khusus? Nah, sebagai bukti legal formalnya, Bapak Ibu bisa menyampaikan di paparan, tapi nanti secara bukti fisiknya Bapak dan Ibu mengumpulkan bukti fisiknya. Misalnya MOU antara sekolah SMK dengan Dudi mana? Dunia usaha. Apa saja poin-poin yang menjadi Suara hilang. Oke. Suara hilang, Pak. Siap. Ai speaker itu ya jadinya. Apa pernah ada dia? Sip. Kunaon can? Oke, maaf, jaringan katanya agak terganggu. Selanjutnya Bapak Ibu, mengenai kegiatan kekhususan SMK, tadi mungkin ini terpotong, saya sebutkan lagi. Jadi yang akan menjadi poin penilaian, mungkin di sekolah itu ada yang sudah punya BKK dan ada yang belum. Bagi yang belum, ya kosongkan saja. Tapi kalau yang sudah punya, tolong Bapak dan Ibu tunjukkan kerjasama dengan pihak mana saja, gitu kan, yang dilakukan oleh BKK. Dan tentunya legal formal BKK-nya juga nanti bisa diperlihatkan. Karena Bapak dan Ibu yang sudah memiliki BKK itu tentunya sudah punya izin dari Dinas Tenaga Kerja, begitu kan. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu terkait dengan uji kompetensi. Bapak dan Ibu silakan sampaikan selama ini Bapak Ibu uji kompetensinya dengan cara bagaimana? Apakah dilakukan mandiri atau Bapak dan Ibu bergabung dengan LSP P1 atau P2 gitu kan, atau P3 gitu kan, itu silakan disampaikan. Kemudian berikutnya PKL siswa praktek kerja lapangan siswa pada dunia usaha industri. Ini disampaikan tujuannya
pihak penilai ingin melihat apakah antara kompetensi keahlian yang dimiliki itu sudah selaras nggak dengan dunia usaha dan industri, sehingga kita bisa mengukur, oh ini mah sudah bagus, ini sudah sesuai, oh ini perlu perbaikan misalkan. Insya Allah teman-teman di jajaran pengawas ketika melakukan penilaian dilakukan dengan kerjasama yang baik, sehingga insya Allah tidak akan menjatuhkan, namun akan memberikan motivasi atau kalau ada yang kurang tepat memperbaikinya gitu kan. Kemudian berikutnya pelaksanaan magang guru. Kalau ada di antara Bapak Ibu di sekolah ada yang sudah melakukan magang guru, tolong sampaikan. Guru anu magang di perusahaan apa gitu kan. Bagi yang sudah itu akan menunjukkan oh ini sekolahnya, tapi bagi yang belum, karena ini nanti per kelompok, sekolah yang lain juga akan merasa sadar, oh iya ya kita belum melakukan hal itu begitu kan. Kemudian berikutnya mengundang guru tamu. Guru tamu artinya guru yang diundang dari luar, di luar guru sekolah yang ada di kita. Mungkin saja dia dari dunia usaha industri, dia praktisi gitu kan, praktisi terkait dengan kompetensi keahlian apa gitu kan, dia disuruh menjelaskan di hadapan anak-anak sehingga tumbuh motivasinya. Nah berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga terkait dengan penyelarasan kurikulum. Di dalam penyelarasan kurikulum yang diharapkan adalah kita mampu menyesuaikan SMK itu dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Apa sih yang dibutuhkan oleh dunia usaha industri, sehingga ketika penyelarasan kurikulum pihak SMK dengan di dalam KD-nya diperlihatkan KD produktif, kompetensi keahlian diperlihatkan dengan pihak dunia usaha industri. Nanti duduk bersama kemudian saling melihat dunia usaha industri, oh ini udah sesuai, namun ada materi yang kami sebetulnya diperlukan, boleh ditambah, boleh gitu kan, sehingga nanti kita akan paham apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha industri, maka hasilnya itu disebut dengan kurikulum sinkronisasi. Berikutnya Bapak dan Ibu, kalau ada yang ini terkait dengan progress tracer study, kemarin kita gencar ya, progress tracer study itu Jawa Barat itu menginginkan tracer study-nya 100% gitu kan. Namun walaupun demikian ternyata kita tidak mampu 100% karena terkait dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya kita tidak bisa 100% karena ada diantaranya lulusan, karena yang dinilainya lulusan bukan dinilai, yang diminta mengisinya itu adalah lulusan 2023. Ada diantaranya lulusan yang sudah lost kontak, dia pergi kemana tidak meninggalkan nomor HP, jadi hese misalkan gitu. Ada juga diantaranya yang menyampaikan bahwa masih ada siswa yang malu-malu karena dia menganggap bahwa yang namanya bekerja itu bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar, padahal bekerja di lingkungan juga itu sudah bekerja. Makanya di dalam tracer study itu menjadi pekerja sosial saja itu sudah dihargai bekerja gitu kan. Atau mungkin terkait dengan selain bekerja juga yang wirausaha. Wirausaha itu tidak harus besar-besar, dia berwirausaha kecil-kecilan saja, dagang di pinggir jalan itu sudah wirausaha gitu kan. Nah makanya siswa itu tidak usah malu-malu untuk menyampaikan gitu kan. Hanya yang jelas pihak Dirjen Vokasi itu ingin mengukur sampai sejauh mana daya serap yang ada di SMK sehingga mampu menjawab. SMK tidak selalu disebut menjadi penyumbang pengangguran terbesar gitu kan. Nah itu, jadi kita pingin tahu bagaimana proses progress tracer study yang sudah dilakukan oleh tiap sekolah.
Kemudian Bapak dan Ibu, mungkin di antara Bapak dan Ibu kepala sekolah ada yang mendapatkan program Teaching Factory. Nah, itu tolong disampaikan. Kemudian selain Teaching Factory, di antara sekolah mungkin ada yang memiliki kegiatan unit bisnis sekolah atau mungkin unit produksi dalam rangka menunjang kegiatan siswa dalam rangka mewujudkan sekolah yang kompeten. Itu punya unit produksi yang sudah dibangun dan sudah dirintis oleh sekolah, itu silahkan disampaikan. Dan yang terakhir ini BLUD, itu sebetulnya untuk sekolah-sekolah yang negeri. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu, sedikit lagi. Setelah itu semua, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan gambaran Sapras di tahun 2024. Jadi nanti Bapak bisa menampilkan ini Sapras yang berubah di tahun 2023 seperti ini Saprasnya, dan 2024 ada perbaikan atau ada peningkatan. Silakan diperlihatkan sehingga jelas kelihatan perubahannya. Kemudian selain itu prestasi capaian sekolah di tahun 2024 ada prestasi akademik seperti siswa yang menjuarai berbagai lomba baik akademik maupun non akademik. Kemarin kita di beberapa sekolah ada yang mengikuti LKS ya, lomba keterampilan siswa. Ada beberapa sekolah swasta juga yang ikut itu. Kemudian ada juga siswa memang LKS tidak mengikuti, tapi kemarin rame-rame ada kegiatan pencaksilat. Beberapa sekolah swasta menjadi juara di dalam lomba pencaksilat. Nah, itu silahkan dimasukkan. Kemudian berikutnya keterserapan lulusan. Kalau misalkan keterserapan lulusan, Bapak Ibu menggambarkannya cukup BMW saja ya, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha dalam bentuk grafik. Sekian persen siswa yang bekerja, sekian persen yang melanjutkan, dan sekian persen yang berwirausaha. Itu silahkan disampaikan. Berikutnya Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu sampaikan video testimoni dari guru, siswa, dan orang tua. Bagaimana tanggapan mereka terhadap sekolah Bapak dan Ibu, sehingga nanti selain dari kuesioner yang akan kita lihat, juga dari testimoni. Nyambung nggak antara testimoni dengan kuesioner, begitu kan? Itu sebagai pembanding saja ya. Ada video, saya percaya Bapak dan Ibu bisa membuatnya. Kemudian terakhir, refleksi kepala sekolah terkait program yang telah dilaksanakan. Jadi silakan Bapak dan Ibu menyimpulkan berdasarkan program-program yang telah dilaksanakan di kami yang sudah dilaksanakan begini, kekurangan begini, kemudian rencana berikutnya apa, itu silakan dilaksanakan. Dan akhirnya sampailah kepada penutup. Jadi Bapak dan Ibu, itu susunannya di dalam paparan yang akan disampaikan oleh Bapak di dalam presentasi. Dan nanti Bapak dan Ibu, bagaimana teknis pelaksanaannya di dalam penilaian, nanti Pak Haji Wawan akan menyampaikan aplikasi. Di dalam aplikasi akan lebih jelas lagi menggambarkan apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dimasukkan di dalam kegiatan PKKS ini. Bapak dan Ibu, barangkali sementara itu saja dulu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menerimanya, dan kalaupun nanti ada hal yang perlu disampaikan, boleh nanti disampaikan melalui Pak Iman sebagai MC. Dari saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Yayan Sofyan terkait penjelasan uraian kegiatan KKS yang tentunya tutup lagi.
Oh, siap. bisa menjadi dasar landasan untuk dibuat skema ke depan mau bagaimana Bapak Ibu mengatur siasat, tata, segalanya teknis di lapangan. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan schedule, barangkali saya membuka sesi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan acungkan tangan Anda sambil melihat jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 109 joinnya. Kemudian yang sudah ngabsen Pak Chandra Yang ngacungkeun tangan tadi mana? 83 orang ya, yang lain belum Masa ngabsen. mari ngacungkeun tangan asa teu aya ieu. Baik, baik Bu Lilit. Kemudian siapa lagi? Silakan. Abi Pak, Pak Ipung. Ah? Abi Ipung Pak. Oh Ipung teh. Pak Mul. Mohon. Itu udah ngacung. Pak Kunedi. Oke, siap. Ada 3 ya. Pak Bu Lilit, Pak Kunedi dan Pak Mulyadi. Baik, Bu Lilit dipersilakan Bu Lilit. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tentang unit produksi ya di TEPA gitu. Itu apakah TEPA-nya harus sesuai jurusan atau boleh yang lain? Karena saya di sini kan jurusan TKJ. Cuman kebetulan ada intrakurikuler atau ekstrakurikulernya itu menjahit gitu, karena tadinya ada pelatihan menjahit, terus yang bisa itu dibuat ada kegiatan untuk unit produksi. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilit, konteksnya sudah bisa kita pahami. Kemudian yang kedua Pak Kunedi ya, SMK mana Pak Kunedi? Wikrama. Oke, silakan Pak. Wikrama. Ya. Dari Wikrama Pak, apakah terdengar Pak? Ya, oke. Iya, baik. Bismillah, perkenalkan Kunedi dari SMK Wikrama. Pertama mewakili dari sekolah, teman-teman tahun 2024 kita baru akreditasi, di mana ada indikator dan butir-butir akreditasi yang sudah kita lalui. Mohon arahan penjelasan di Pak Korwas dan juga jajaran dari pengawas terkait dengan linearitas antara instrumen PKKS ini dengan instrumen akreditasi agar kita tidak berkali-kali lipat ya, karena kita sudah sediakan sehingga nanti tinggal menyempurnakan sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan kebutuhan di instrumen. Itu yang kedua, mewakili mungkin karena diberikan amanah di FKKS sebagai bidang kurikulum dan sarpras. Harapan kami ke depan ketika tahun depan ataupun 2025 akhir nanti atau awal 2026 ada instrumen terbaru lagi, harapannya kan jauh-jauh hari agar program-program sekolah, program dari forum komunikasi juga nanti mengarah kepada instrumen ini sehingga tidak jauh berbeda. Mungkin itu saja Pak Iman dan juga Pak Korwas. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir Pak jadi SMK naon Pak Ipung teh? Apalah Pak. Oh iya. Silakan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, karena saya juga sudah koordinasi sama pengawas pembina masalah kerjasama dengan Dudi, karena sekolah saya belum mempunyai Pak, walaupun PKL tetap berjalan, itu sudah setiap waktu dilaksanakan, tapi mungkin kerjasama sama Dudi belum terrealisasi dengan MOU atau sebagainya. Jadi saya minta untuk contoh bagaimana MOU itu diterapkan, kemudian saya akan menjalankannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tadi Pak Haji Yayan sudah mengatakan bahwa ada future study, karena sekolah juga sama Pak dengan
kekurangannya informasi bagi alumni itu. Jadi bagaimana Pak itu solusinya? Mohon pencerahannya Pak, sekali lagi buat Pak Yayan. Terima kasih. Sekian Pak. Yo. Pak boleh masuk Pak? Gimana? Boleh masuk Pak? Maksudnya? Mau bertanya? Oke. Ya, masuk sih Pak. Ya. Boleh masuk Pak? Boleh. Maksudnya boleh bertanya gitu? Iya, bertanya Pak. Ya, kita bagi sesi dulu ya, satu sesi untuk 3 orang. Silakan Pak aja ya untuk boleh. Ya, baik. Bapak Ibu yang masih mau bertanya nanti sesi ada sesi berikutnya kedua ya. Ada sesi kedua. Yang pertama pertanyaan dari Bu Lilit ini terkait dengan keberadaan TEPA dengan UP. Perlu kita pahami bersama bahwa kalau berbicara TEPA tentunya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu harus nyambung dengan kompetensi keahlian yang ada. Kalau misalkan kompetensi keahliannya misalnya TBSM, berarti TEFA-nya berarti terkait TBSM. Kalau DKV berarti terkait dengan DKV. Itu untuk TEFA. Namun biasanya TEFA itu diawali dengan bantuan dari pemerintah, karena tentunya ketika kita ingin menyelenggarakan TEFA itu harus ditunjang dengan peralatan yang memadai, termasuk sarana dan prasarananya gitu ya, yang memadai. Nah berikutnya yang kedua, gambarannya tentang UP, unit produksi itu yang namanya unit produksi tidak dibatasi oleh kompetensi keahlian. Nah maka Bapak dan Ibu silahkan bebas sesuai dengan potensi yang ada di lingkungannya masing-masing. Pak Abdi mah jurusanana TKJ, tapi di lingkungan seueur gula, arek ngumpulkeun gula we, boleh begitu? Boleh. Itu kan. Silahkan itu kalau unit produksi itu silahkan dengan melihat potensi yang ada, sehingga Bapak dan Ibu tidak usah cemas kalau melakukan misalkan kegiatan usaha tapi dilindungi dengan unit produksi. Nah maka itu yang terkait dengan unit produksi ya Bu Lilit. Selanjutnya ini yang menjadi pertanyaan Pak Kunedi, apakah data instrumen PKKS nanti akan sama enggak dengan akreditasi? Karena di Wikrama kemarin baru selesai melaksanakan akreditasi dan saya tahu Wikrama itu nilainya A lagi ya. Itu oke, bagus. Pak Kunedi selamat, dan teman-teman yang lain juga di sekolah swasta selamat yang sudah mendapatkan nilai. Itu sebetulnya poin yang akan dijelaskan nanti oleh Pak Haji Wawan terkait dengan teknis, karena Bapak Ibu nanti di dalam aplikasi bakal tahu, oh ini gambarannya ketika PKKS, ini di dalam instrumen akreditasi. Yang saya ketahui itu sangat bersinggungan, itu saling menguatkan ya, sehingga mungkin data-data yang sudah dibuatkan kemarin waktu akreditasi itu bakal kepake lagi di dalam PKKS. Itu tidak akan terlalu jauh, artinya tidak terlalu jauh berbeda. Mungkin hanya ada beberapa saja yang perlu ditambah atau dikurangi gitu kan. Namun pada umumnya hampir sama. Tapi itu nanti akan dijelaskan melalui materi Pak Haji Wawan. Terkait dengan sosialisasi, betul Pak Kunedi, memang bagusnya terkait dengan ini instrumen yang akan kita lakukan di akhir tahun apa saja sih yang menjadi ukurannya, instrumennya bagaimana. Betul, idealnya seperti itu. Namun seiring dengan perkembangan waktu berubahnya, pastikan di awal tahun bahwa instrumen nanti yang akan dipakai adalah seperti ini, karena ternyata aturan-aturan pun sekarang berdatangan silih berganti. Bulan ini datang aturan tentang ini, berikutnya datang lagi tentang aturan apa berikutnya gitu, sehingga kita tidak bisa memastikan. Namun insya Allah walaupun dalam kondisi yang
mepet, kita masih punya waktu 1 minggu. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa melakukannya. Namun kalaupun ada yang kurang, yang datang itu kan pengawas bina, tentunya pengawas bina dengan kearifannya insya Allah mampu membantu Bapak dan Ibu semua. Dan yang ketiganya dari Pak Ipung Mulyadi gitu kan. Pak Ipung, terima kasih ini mengingatkan semua ya terkait dengan MOU dengan Dudi. Idealnya ketika kita melakukan MOU itu sesuai dengan yang direkomendasikan dari Direktorat SMK, bahwa Direktorat SMK menginginkan MOU itu melingkupi 8+I, dari mulai penyelarasan kurikulum, magang guru, tempat PKL, kemudian menjadi guru tamu, kemudian uji kompetensi dan sebagainya, diakhiri terakhir dengan rekrutmen dari perusahaan tersebut idealnya. Tapi yang saya tahu juga memang tidak semua sekolah, tidak semua dunia usaha industri siap dengan hal itu. Saya siapnya hanya beberapa saja. Kalau jadi tempat PKL, oke. Menjadi melakukan penyelarasan kurikulum siap. Tapi untuk yang bisa ada yang perusahaan seperti itu. Atau malah sebaliknya ada juga. Kami tidak siap dijadikan tempat PKL, jadi tempat magang guru tidak siap. Hanya lulusan kami siap menampung. Di antaranya perusahaan apa yang dirilis itu Cangsil itu kedengarannya seperti itu. Dia tidak siap untuk dijadikan tempat PKL dan untuk tempat magang guru dan sebagainya, tapi dia siap menerima lulusan. Nah, itu semua barangkali idealnya semua. Tapi kalaupun tidak bisa semua, ya paling tidak kita memiliki ikatan yang jelas. Kalau tadi Pak Ipung menyampaikan, kalau kita ingin memiliki MOU apa saja yang paling tidak di dalam MOU tercantum kerjasama antara pihak sekolah dengan Dudi yang tentunya itu menggambarkan apa saja di dalamnya yang bisa dilakukan kerjasama. Itu yang menjadi kekuatan kerjasama. Terkait tracer study, jangan berkecil hati. Kalaupun hari ini memang masih belum, mungkin ke depan. Namun ada beberapa trik di beberapa sekolah. Saya melihat ada di antaranya supaya sukses di dalam melaksanakan kegiatan penelusuran lulusan atau tracer study. Pihak sekolah itu jauh-jauh hari sudah meminta kepada calon lulusan untuk menyiapkan nomor HP dan itu dipelihara. Tapi kadang-kadang ada saja siswa yang mengganti nomornya. Cara kedua dilakukan yaitu dengan cara pihak sekolah meminta bantuan kepada adik kelasnya yang dekat dengan namanya Anu dari kampung Anu siapa gitu kan. Di beberapa sekolah itu cukup efektif. Kalaupun tidak 100% ya paling tidak mendekati lah gitu ya. Nah itu. Yang jelas ternyata upaya yang dilakukan itu tiap sekolah beda-beda. Hanya ketika apapun yang dilakukan itu harus diawali dari keinginan yang besar dari pihak sekolah untuk menunjukkan bahwa kami bisa sejajar dan mampu untuk sejajar dengan yang lain, sehingga di dalam tracer study juga menggambarkan keuntungannya itu. Pertama menggambarkan bagaimana lulusan kita, yang kedua itu kan ngeling, itu ngeling dengan rapor pendidikan, sehingga nanti di data rapor pendidikan akan muncul bagaimana hasil tracer study. Sementara itu saja dulu ya yang perlu saya sampaikan untuk 3 penanya. Silakan Pak Iwan dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian, waktu lumayan mepet dan materi masih banyak. Yang kedua selanjutnya penjelasan terkait aplikasi PKKS, penjelasan jadwal PKKS. Buat penanya yang sesi kedua, siapkan saja 3 penanya, tapi akan kita langsung mainkan ke penjelasan aplikasi ya, Pak Haji Wawan. Pak Agus tadi sudah nanti sekaligus dengan aplikasi ini Pak Agus ya.
Siapa lagi? Pak Agus tadi, kemudian siapa lagi yang bertanya? Pak Agus saja. Baik, gimana? Langsung aja ke Pak Haji Wawan ya. Oke. Pak Haji Wawan? Halo Pak Haji Wawan? Oke. Oleh, Pak siap. Haji Wawan, Ya. materi sudah siap Pak Haji? Oleh, siap Pak, siap. Materi sudah siap? Siap. Dimaksimalkan dulu sinyal, kemudian perangkatnya Pak Haji. Ya. Sedang dicoba Pak. Masuk ya. Oke, siap. Langsung Pak. Disimpan di sesi kedua ya Pak Agus ya. Karena materinya lumayan padat ini. Siap, siap Pak Haji, siap. Mangga Pak Haji Wawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11, Kepala Subbagian Tata Usaha KCD 11, yang saya hormati Koordinator Pengawas, rekan-rekan pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi di tahun 2025 seperti yang sudah disampaikan oleh Koordinator Pengawas bahwa kita akan melaksanakan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah dalam rangka memudahkan proses kegiatan kami pengawas dilengkapi dengan aplikasi penilaian kinerja. Tadi juga disampaikan oleh Pak Kurnaidi terkait dengan instrumen, apakah instrumen ini bersinggungan juga dengan akreditasi, karena beberapa sekolah sudah melaksanakan akreditasi dan hasilnya pun sudah ada. Nah, kita akan mencoba untuk mengkaji dari instrumen ini Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh koordinator pengawas, ada 4 komponen yang akan dinilai oleh dari Bapak dan Ibu, yaitu pertama dengan praktek kinerja, kemudian pengembangan kompetensi kepala sekolah, ada kontekstualisasi perilaku kinerja, dan bukti dukung rencana hasil kerja kepala sekolah. Nah, kemudian juga nanti ada angket atau kuesioner yang akan disebarkan kepada para responden, yang tentu saja harus diisi oleh responden, yang nanti akan kami input ke dalam aplikasi, karena tidak dalam bentuk manual Bapak dan Ibu. Kalau dalam bentuk manual rasanya agak susah untuk mengumpulkan, terutama adalah dari Dudi. Sementara pelaksanaan PKKS kita ini seperti yang sudah disampaikan oleh koordinator pengawas bahwa dilaksanakan terdiri dari beberapa sekolah dan ditempatkan atau dilaksanakan di sekolah yang sudah ditunjuk. Nah, angket yang akan disampaikan pada responden tentunya akan kami kirimkan kepada para kepala sekolah untuk disebarkan sesuai dengan responden. Jadi ada responden guru itu sebanyak 10 orang minimal, kemudian angket siswa juga minimal 10 orang, 10 siswa. Ada angket orang tua atau komite itu juga minimal 10 orang, boleh lebih sebetulnya Bapak Ibu, dan ada angket Dudi. Nah, yang agak susah adalah sebetulnya dari Dudi, karena Dudi ini punya aktivitas yang luar biasa, tentu saja kita bisa kirimkan jauh-jauh hari pada Dudi. Insya Allah nanti para penilai akan menyusun angket dan disebarkan ke para kepala sekolah masing-masing untuk disebarkan kepada responden. Kita coba buka dulu praktek kinerja Bapak Ibu ya, untuk praktek kinerja ini Bapak dan Ibu akan dinilai sebetulnya dari paparan yang Bapak Ibu sampaikan, yang tadi Pak Haji Yayan sampaikan. Di sana akan terdiri dari berbagai aktivitas. Ya, salah satunya di sini adalah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami, itu dari sisi bahasa, kemudian nanti menggunakan data relevan. Jadi data-data yang tadi disampaikan itu apakah relevan sesuai dengan mendukung efektivitas program dan lain sebagainya. Jadi instrumen ini tentu saja tidak akan kami sebarkan kepada Bapak Ibu, tapi ini dipegang oleh para penilai Bapak dan Ibu. Jadi tidak disebarkan ke Bapak dan Ibu, tapi dinilai. Kemudian ada pelaksanaan program. Tadi juga disampaikan di dalam paparan. Kemudian ada refleksi
ada dari program yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Jadi ini menu yang pertama atau komponen yang pertama. Kemudian nanti kita masuk pada pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Nah, di sini tadi disampaikan oleh Pak Haji Yayan berkaitan dengan pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mengikuti diklat? Ya, diklatnya apa? Sertifikat dukungnya seperti apa? Kemudian siapa penyelenggaranya? Berapa jumlah jam ya, pelaksanaan kegiatan diklatnya? Kalau workshop seperti apa? Itu nanti digambarkan oleh Bapak Ibu untuk memperlihatkan bahwa Bapak Ibu melakukan pengembangan kompetensi. Nah, ini sebutannya di akreditasi juga ada. Ya, ada Pak Kurnaidi ya, ada. Kemudian berikutnya adalah keterkaitan dengan kontekstualisasi perilaku kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu, perilaku kinerja yang mana Bapak Ibu akan dilihat dari sisi dokumen. Seperti ini Bapak Ibu memahami kebutuhan guru. Berarti nanti ada data identifikasi dari rapor pendidikan berkaitan dengan kebutuhan guru, tenaga kerja, orang tua, dan masyarakat di dunia kerja. Jadi nanti ada dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan dengan. Kemudian berikutnya ada juga angket Bapak Ibu. Nah, angket ini akan mengukur perilaku kinerja Bapak dan Ibu. Baik dari angket guru, angket siswa, orang tua maupun DUDI. Jadi ada 7 aspek yang akan dinilai oleh para responden. Nah, datanya nanti hasil responden itu akan masuk pada masing-masing penilai. Dan kami akan kelola dan masukkan ke datanya. Jadi di sini ada beberapa aspek yang nanti akan dinilai Bapak dan Ibu. Jadi yang kuning-kuning ini adalah dari angket Bapak Ibu. Nah, yang putih ini berbentuk dokumen Pak. Seperti ada dokumen SOP sekolah. Nah, standar operasi prosedur. Jadi setiap sekolah harus memiliki SOP. Seperti apa SOP-nya? Kemungkinan ada yang sama, SOP-nya kemungkinan juga berbeda karena ada karakteristik dari masing-masing sekolah. Kemudian ada dokumen refleksi. Nah, tadi kepala sekolah melakukan refleksi. Nah, dokumennya seperti apa? Nah, ditunjukkan dari dari dokumen refleksi. Kemudian nanti ada dokumen evaluasi program. Nah, selama 1 tahun ini seperti apa setelah dilakukan evaluasi? Mana yang sudah selesai, mana yang belum, dan sebagainya. Jadi ini untuk komponen perilaku kinerja. Nanti akan saya sharekan data ini untuk disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Jadi dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu, kita harapkan nanti di-upload di Google Drive Bapak Ibu. Jadi tidak harus dicetak, Pak. Itu tidak harus dicetak. Waduh, kalau dicetak bisa berhalaman-halaman ini. Nah, gitu. Jadi untuk dokumen ini tidak harus dalam bentuk hard copy, tapi disiapkan saja dalam soft copy dan disimpan di Google Drive. Nah, linknya nanti Bapak Ibu, linknya yang dari Google Drive itu dikirimkan kepada kami penilai. Minimal ya kalau bisa sih seminggu sebelum pelaksanaan itu kami sudah mendapatkan data-data dari Google Drive sehingga pada saat pelaksanaan presentasi itu tinggal kami konfirmasi dari data-data yang Bapak Ibu. Nah, di sini pun berkaitan dengan bukti dukung rencana hasil kerja, terlaksananya kualitas praktek pembelajaran. Nah, berarti nanti di sini Bapak Ibu ada laporan supervisi Bapak Ibu. Nah, 1 tahun ini seperti apa hasil supervisinya? Kemudian ada dokumen berkaitan dengan kompetensi guru yang menugaskan mengikuti diklat, pemagangan dan sebagainya. Dan di sini juga ada informasi dokumen berkaitan dengan itu. Ada sertifikat, ada kegiatannya. Kemudian nanti ada KSP-nya Bapak Ibu, berkaitan dengan kurikulum satuan pendidikannya seperti apa. Nah, kalau bisa sudah ditandatangani oleh cabang dinas pendidikan, kepala cabang dinas. Dan yang lainnya di sini banyak berkaitan dengan kalau ada nanti ada daftar hadir, rekapitulasi daftar hadir guru yang ada di sekolah kita. Kemudian nanti juga ada SK penugasan guru. Nah, itu kan bentuknya dokumen. Kemudian nanti ada RKJM, RKAS, RKT, RKS. Ini juga tidak harus dalam di print out tapi silakan di-upload dalam bentuk soft file. Dan yang lain-lainnya di sini juga ada. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ya, keterkaitan dengan hasil ini tidak nanti kita akan rekap ya dari hasil angket guru. Nah, dari angket guru nanti akan kita inputkan berdasarkan dokumen, jadi kita inputkan ke sini Bapak Ibu. Jadi seluruh angket yang diisi oleh responden akan kita inputkan di aplikasi ini sehingga nanti akan muncul pada poin poin yang perilaku kinerja.
Nah, ini yang warna kuning itu adalah dari angket, baik itu ini angket guru, siswa, orang tua maupun Dudi. Jadi munculnya di sini. Nah, Bapak dan Ibu, dari seluruh angket yang muncul ini nanti dari untuk siswa seperti apa, jumlah itemnya sama Bapak Ibu karena berorientasi dengan berakhlak Pak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal dan adaptif. 7. Nah, ini kolaboratif. Jadi ada 7 aspek yang akan dinilai. Ya, tentu saja pertanyaannya atau pertanyaannya tidak akan sama ke guru, ke orang tua, apalagi ke murid. Jadi bentuknya akan sedikit berbeda, tapi pertanyaannya komponennya sama. Jadi dari hasil yang sudah kami input dari berbagai aspek itu nanti akan kami susun rekap nilainya seperti ini. Ini datanya kami susun, kemudian nanti akan muncul nilai Bapak Ibu. Nilainya tidak dalam bentuk angka ya. Tidak berbentuk angka, tapi dalam bentuk kualitatif. Jadi di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Sehingga predikat kinerja Bapak Ibu ini sangat baik, baik, atau cukup. Ya, itu. Jadi tidak lagi memunculkan angka ya Bapak Ibu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu butuh angka, saya itu nilainya berapa? Sebetulnya ada Bapak Ibu, nilainya ada, akan tetapi di sini tidak dimunculkan secara langsung, tapi lebih pada nilai kualitatif yang Bapak Ibu capai. Walaupun sebetulnya kami sudah susun juga rekapnya ada, jadi Bapak Ibu bisa lihat rekapnya itu di penilai di sini sudah ada sebetulnya rekapnya. Nilainya berapa? Nah, kalau di sini dimunculkan angkanya berapa? Itu Bapak Ibu. Tapi ini tidak disampaikan ke Bapak Ibu karena ini hanya rekap yang nanti akan kami kumpulkan untuk ditandatangani kepada kepala cabang. Jadi untuk masing-masing nanti nilai itu akan ditandatangani oleh Bapak dan Ibu. Ya, hasilnya yaitu di sini Bapak Ibu direkap. Jadi di sini nanti di rekap ini akan ada penilaian, ya, akan ada penilaian dan tadi tanggal berapa pelaksanaannya. Ya, ditandatangani oleh ketiga dari mulai kepala sekolah, penilai 1 itu adalah bukan pengawas pembina, penilai 2 adalah pengawas pembina. Tanggal berapa pelaksanaannya dan hasilnya akan ditandatangani dan diserahkan kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Itu barangkali Bapak Ibu dari proses pelaksanaan PKKS yang akan dilaksanakan oleh kita, kami input datanya. Dan dokumen apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan, nanti akan saya sharekan juga kaitan dengan dokumen, supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan poin-poin apa saja yang harus disiapkan dan disimpan di Google Drive. Dan mohon nanti linknya Bapak Ibu dikirim pada kami sebagai penilai. Saya coba sharekan juga dokumen yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Oke, mudah-mudahan sudah muncul Bapak Ibu. Sudah ya Pak. Oke, jadi yang akan di-sharekan bukan aplikasinya Bapak Ibu yang ke Bapak Ibu, tapi bukti dokumen, ya bukti dokumen. Kalau untuk yang pertama, komponen yang pertama itu akan kami lihat dari presentasi Bapak dan Ibu. Jadi kami input pada saat proses proses presentasi. Tapi untuk pengembangan kompetensi, nah ini kami dapatkan bisa juga dari presentasi, tapi juga kita akan mencoba dari data yang Bapak Ibu upload di Google Drive. Jadi nanti dokumen itu disesuaikan dengan komponennya. Jadi pengembangan kompetensi, Bapak Ibu ikutan diklat apa selama tahun 2024. Kemudian bukti dukung sertifikatnya, ini ada penyelenggaranya dan jumlahnya. Jumlah durasinya. Jadi nanti akan kami input, untuk menjadi dokumen penilaian. Kemudian konteks perilaku kerja, konteks perilaku kinerja. Ini dokumen-dokumennya yang harus disiapkan oleh sekolah. Ya. Ada beberapa dokumen yang disiapkan. Kemudian ada bukti dukung rencana hasil kerja. Di sini juga ada yang bukti dukung berkaitan dengan supervisi kepala sekolah, kemudian ada dokumen pengembangan kompetensi guru, ada dokumen KSP, kurikulum, kemudian ada rekapitulasi kehadiran, keputusan SK penugasan, RKJM, RKS,
RKT dan RKS, ada tim kerjanya. Kemudian ada juga dokumen khusus ke SMK-an yang tadi oleh Pak Haji Yayan sampaikan, kaitan dengan dokumen BKK, tracer study, dokumen uji kompetensi, ada dokumen PKL, dokumen MOU dengan Dudi, ada dokumen kaitan dengan visi misi, dokumen peningkatan kompetensi guru, ada guru magang, guru tamu dan sebagainya. Kemudian ada dokumen penyelarasan kurikulum, teaching factory, unit bisnis sekolah. Kalau BLUD ini untuk sekolah negeri. Itu Bapak Ibu kaitan dengan dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan oleh sekolah berkaitan dengan kesiapan kita untuk mengikuti penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2024. Jadi yang akan kami sharekan bukan aplikasinya, tapi dokumen yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena waktu juga sudah menunjukkan 3 atau 15 lebih 9 menit. Saya kembalikan ke Pak moderator atau MC. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Wawan atas penjelasan, dan tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah pasti ada penasaran yang ingin disampaikan. Untuk kali ini saya membuka satu sesi untuk 3 orang penanya. Yang pertama Pak siapa tadi? Pak Agus ya. Antara tadi sedang Pak Agus dari SMK mana ya? Al-Amin. Amin Pak, amin. Siap. Kemudian siapa lagi selain Pak Agus? Enggak, saya absen dulu. Oke, Pak Ucu Almadani. Kemudian yang ketiga, masih ada waktu, silakan mumpung ada kesempatan untuk ditanyakan. Ada yang lain? Di ngacung di alun-alun. Yuk. Saha. Tidak ada lagi yang ngacung, Pak Chandra? Ya, 2 aja dulu. Oke, siap. Mangga Pak Agus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gini mengenai tadi yang dipaparkan oleh Pak Pengawas Pak Haji Wawan dari pengisian data Kepsek itu mengenai FKKS itu Pak. Satu tadi dikatakan bahwa ada praktek kinerja, terus ada pengembangan kompetensi, kontekstual perilaku kerja, sama bukti dukung rencana hasil kerja kepala sekolah. Nah, itu kan tadinya dari proses pengawasan ini dalam pengolahan tersebut dari 4 itu durasinya bagaimana Pak? Artinya ada jeda waktu untuk mengumpulkan data, kan itu ada prosesnya Pak, dari namanya pengumpulan data tersebut perlu memerlukan waktu juga, yang pada akhirnya ketika nanti proses ini berjalan, apakah nanti akan dikolektifkan atau masing-masing dari sekolah untuk melaksanakan itu Pak, dari namanya FKKS tersebut gitu Pak. Nah, karena memang kalau lebih efektifnya gitu Pak, supaya ini bisa dipahami dan dicerna oleh pihak guru pun, saya pengennya ada yang sifatnya semuanya hadir gitu Pak, misalkan dari gurunya, kepalanya, sama pengawasnya gitu Pak. Apakah nanti dari yayasan tersebut bagaimana? Karena memang kalau dari yayasan kami Pak, itu kalau dengan instrumen ini kan kadang-kadang bingung Pak ya, harus ada pemahaman yang lebih komprehensif yang pada akhirnya perlu dikoordinasikan dengan baik gitu Pak. Mungkin tolong nanti dibimbing supaya ini bisa kinerjanya lebih baik gitu Pak. Mungkin Pak segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jayan, Pak Jiwan, konteksnya sudah kena ya. Itu satu lagi. Iya, yang barusan maksudnya. Oh, siap. Yang kedua Pak Ucu, silakan Pak Haji Ucu Almadani Samarang. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Iman, Pak Haji Yayan, Pak Haji Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertanyaannya hampir sama dengan Pak Agus. Ini terkait bahwa kalau untuk PKKS itu kita akan harus membuat materi presentasi sama bukti fisik ya. Nah, tadi dijelaskan sama Pak Haji Yayan kalau nggak salah itu runningnya mulai tanggal 6 ini. Nah, ini
berarti kan kita harus mempersiapkan materi tersebut ya. Kira-kira ada bocoran nggak nih tanggal pelaksananya itu mulai tanggal berapa gitu? Karena untuk persiapan dokumentasinya kan lumayan cukup banyak ya. Kalau bisa sih jangan terlalu singkat gitu Pak. Itu saja sih. Terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada peluang nih 3 orang, 1 orang lagi, Mangga? Ada nggak? Ini Pak. Saha? Pak Mulyadi Pak. Oh, masih kenenu tadi hitungnya. Ini Pak, mengenai sertifikat, tadi Pak Yuawan mengatakan dalam sertifikat itu tahun 2004, karena saya mengikuti PPG itu termasuk nggak Pak sertifikat itu? Itu aja Pak, terima kasih. Siap. Pertanyaan dari 3 orang ini bisa nanti dijawab, tapi Bapak Ibu sekalian sambil mendengarkan penjelasan dari Pak Juawan dan Pak Yayan, silakan terutama untuk Korwil untuk membuka chatting yang disebarkan pengumuman barusan oleh Pak Korwas untuk membuat dan melaporkan data melalui Japri saja ke Pak Haji Yayan terkait jumlah sekolah di masing-masing wilayah yang mengikuti dan yang tidak. Kalau yang tidak mengikuti cukup jumlahnya saja, misalkan 10 sekolah, sedangkan yang tidak mengikutinya disebutkan nama sekolahnya ya. Untuk agenda kami kesulitannya apa nanti. Itu saja mungkin sementara ini. Untuk durasi waktu Pak Haji Wawan tolong dijelaskan Pak Haji. Baik, karena tadi juga pertanyaan hampir sama dengan Pak Agus dan Pak Ucu ya terkaitan dengan durasi. Baik Bapak Ibu, untuk pelaksanaan akreditasi PKKS ini tentu saja kita memberi ruang pada Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan baik secara dokumen maupun juga persiapan penyusunan presentasi, karena itu kan butuh data ya Pak ya, butuh data dan butuh pengolahan sehingga nanti tampilannya maksimal. Sehingga pelaksanaan di dalam PKKS itu kami membuatkannya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Yayan, itu rentang waktu Pak Ucu, Pak Agus ya, itu mulai dari tanggal 6 Januari sampai 31 ya, 31 Januari, berarti masih ada waktu. Mungkin saja pelaksanaan itu kita mulai minggu depan Pak, tergantung dari kesiapan diskusi nanti dari penilai, yaitu pengawas pembina dan penilai, seperti apa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh di masing-masing kelompok. Kalau kita bulatkan per kelompok ya, jadi kan kita harapkan pengelompokannya itu tidak terlalu jauh antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, supaya akses juga lebih memudahkan. Jadi Pak Agus itu kita beri ruang atau beri waktu pada sekolah untuk menyusun kesiapan dari Bapak dan Ibu. Ya, kami tidak bisa menentukan secara saklek waktunya kapan, tapi kita diskusikan dulu kesiapan dari Bapak dan Ibu, kapan siapnya. Nah, jadi kita masih beri ruang, karena tadi juga saya sampaikan di chat itu dokumen yang harus disiapkan oleh sekolah ya, dalam bentuk soft file, kemudian nanti di-upload sesuai dengan kelompok dokumen itu, supaya memudahkan kami nanti penilai untuk bisa melihat dokumen. Jadi minimal 1 hari atau 2 hari sebelum pelaksanaan PKKS, para penilai sudah bisa melakukan penelaahan dokumen Pak, sehingga pada pelaksanaan PKKS kami tinggal konfirmasi dari dokumen-dokumen yang disusun oleh Bapak dan Ibu. Jadi masih ada waktu Pak Ucu, Pak Agus, dan para kepala sekolah bisa berkoordinasi, meminta bimbingan dari para pengawas pembina berkaitan apabila ada sesuatu yang masih belum paham dari dokumen itu, ini seperti apa dokumennya, itu kan ini ada hal baru, silakan Bapak Ibu konsultasi dengan para pengawas pembinanya masing-masing. Itu saja Pak Ucu dan Pak Agus, terima kasih. Belum puas Pak Agus atau Pak Ucu, silakan. Masuk Pak, boleh Pak, bentar Pak, satu lagi. Gini Pak Haji, mengenai masalah tadi saya sudah mengerti Pak, cuma nanti dari namanya
pengembangan proses pengolahan tersebut dari 4 item ini. Tadi kan ada praktek kinerja, pengembangan kompetensi, kontekstualisasi perilaku kerja, perilaku kerja KS atau kepala sekolah, terus bukti dukung rencana hasil kerja. Nah, ketika nanti dikumpulkan, apakah nanti pada mulai pelaksanaan dari penilaian itu, apakah nanti datang pengawas ke sekolah atau saya laksanakan dengan mandiri gitu, Pak? Kan itu katanya ada mandataris dari pihak KCD ke pengawas. Apa ini nanti akan berdampingan dengan yayasan untuk melakukan proses pelaksanaan itu atau bagaimana Pak nanti dari hari hanya untuk pelaksanaan tersebut, Pak? Langsung saja saya jawab ya, Pak. Untuk pelaksanaan PKKS itu kan kita pusatkan di satu titik sekolah, Pak Agus. Artinya yang datang seperti biasa, kepala sekolah dibantu oleh timnya, mungkin 1 atau 2 orang yang hadir. Kemudian untuk dokumen, untuk dokumen itu disiapkan oleh sekolah sebelum pelaksanaan PKKS, Pak. Itu. Jadi yang 4 komponen itu disiapkan karena dari 4 komponen itu kan ada dokumen-dokumen ya. Ada dokumen-dokumen yang harus yang harus disiapkan. Nah, itu silakan dibuatkan soft file-nya, Pak. Dibuatkan soft file-nya, kemudian nanti diupload berdasarkan komponen. Nah, karena kalau di dokumen saya kan sudah muncul tuh komponen ini, dokumennya sekian banyak itu, berarti nanti Bapak buatkan di Google Drive itu berdasarkan per komponen. Gitu. Jadi tim kerja nanti yang akan Pak Agus siapkan, nah itu menyusun dokumen itu. Jadi pada hari H tidak seluruh guru hadir, yayasan juga mungkin tidak, tapi kalau ada kebutuhan dengan pengawas untuk diskusi dengan penyusunan dokumen, yayasan butuh diskusi dengan pengawas bina, ya itu tergantung dari sekolahnya masing-masing. Jadi intinya dokumen itu disiapkan minimal gitu kan, minimal itu sebelum hari H dokumen sudah terselesaikan. Nah, dari sekarang mungkin sudah bisa mempersiapkan Bapak Ibu ya, karena dokumennya sudah saya share-kan di link di chat, Pak. Sudah tinggal di-download. Itu sudah ada, Pak. Sudah ada. Siap. Ya, hatur nuhun Pak Haji. Ya, siap. Mangga. Hatur nuhun. Ya, sami-sami. Oke. Maros SMK. Pak Ucu udah cukup ya? Ucu cukup? Cukup, Pak. Hatur nuhun, Pak, cukup. Pertanyaan dari Pak Mulyadi, Pak Haji Wawan terkait sertifikat PPG apakah berlaku? Baik. Sertifikat PPG itu silakan dimasukkan, Pak, karena itu bagian dari pengembangan kompetensi kepala sekolah. Apapun jenisnya, bentuknya apapun, yang penting berkaitan dengan pengembangan, ya, pengembangan kepala sekolah, pengembangan kompetensi guru, silakan dimasukkan, Pak, karena di sana ada poin peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Ya, siap, Pak. Ya. Siap, Pak. Ya, makasih, Pak. Ting seur we Pak Ipung lah. Ya. Ulah sertifikat di Bang Emoknya. Baik Bapak Ibu sekalian, materi tentang penjelasan yang terkait ke aplikasi PKKS saya nyatakan sudah selesai. Kemudian yang terakhir penjelasan dari Pak Haji Yayan terkait jadwal. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian perlu diketahui juga sampai hari ini data sekolah yang sudah masuk Pak Haji 115 partisipan 115 yang sudah ngabsen berapa ya? Berapa sekolah itu? Baru 91 ya. Oke. Bapak Ibu mungkin ada yang belum mengisi, segera mungkin diisi ya. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir mengenai jadwal nanti akan sama Pak Haji Yayan, tapi ini ada pemberitahuan untuk sekolah yang kali ini melakukan PKKS itu ada 2 macam ya Pak ya, Bapak Ibu. Yang pertama ada yang pelaksanaan PKKS-nya secara mandiri, yaitu bagi mereka SMK yang sudah termasuk ke dalam PK, pusat keunggulan. Kalau itu dilaksanakan secara mandiri di sekolah masing-masing oleh pengawas penilai 1 dan 2. Sedangkan untuk sekolah yang belum PK, seperti biasa nanti akan difokuskan di wilayah tertentu yang akan ditentukan oleh kami dari sini ya setelah melakukan dialog. Jadi seperti itu Pak Haji. Ya. Untuk selanjutnya mengenai jadwal Pak Haji, karena ke saya juga ada WA, Pak ini terakhirnya tanggal berapa?
Kalau bisa jangan lewat dari tanggal 20, itu yang menentukan Pak Haji ya. Kita mungkinnya yang menentukan. Silakan Pak Haji. Kita akan memulainya dari tanggal berapa? Ya, baik. Terkait jadwal, kita sepakat dengan teman-teman pengawas semua yang nantinya akan menjadi tim penilai, itu akan dimulai dari tanggal 13 Januari. Senin. Walaupun di surat mungkin ditulis 6 Januari, tapi pelaksanaan dari Senin depan, tanggal itu. Untuk Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah, siapa yang melaksanakan tanggal 13, mungkin nanti pengawas binanya atau pengawas binanya akan melakukan diskusi atau koordinasi ya. Nanti jadwalnya mana saja nanti ditentukan oleh pengawas bina. Yang jelas Bapak dan Ibu masih ada waktu 1 minggu ke depan. Jadi insya Allah semua pengat untuk dimulai dari tanggal 13. Sehingga manfaatkan waktu yang tersedia itu. Terus terkait dengan apa tadi, betul apa yang disampaikan oleh Pak Iman bahwa untuk SMKPK itu seperti tahun yang sebelumnya ya, kita akan melaksanakan kegiatan untuk SMKPK itu tidak digabung dengan yang lain, tapi SMKPK mandiri. Akan dilakukan mandiri. Jadi SMKPK akan didatangi khusus untuk pertama memotivasi, kemudian yang kedua memastikan bahwa SMKPK itu memang sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan dari pusat, karena SMKPK itu sekolah-sekolah yang menerima bantuan dari pusat. Itu saja barangkali Pak Iman. Oke, Bapak Ibu sekalian, dan perlu diketahui kami seharusnya bergerak dari tanggal 6 ya. Berhubung SK-nya masih diolah, masih diproses, dan kemungkinan akan turun di minggu ini, hari terakhir minggu ini. Jadi kita maksimalkan dan diumumkan ke Bapak Ibu sekalian bahwa pelaksanaan PKKS ini akan dimulai dari tanggal 13. Nanti pemetaannya sekaligus dengan jadwal waktu dan lain sebagainya akan di-share pada hari Jumat lah ya. Hari Jumat kita share melalui grup pembinaan masing-masing. Bapak Ibu sekalian tinggal tunggu saja kapan giliran Bapak Ibu melaksanakan tugas di masing-masing zonanya. Itu saja dulu Bapak Ibu sekalian, karena kami juga sangat terbatas. Setelah ini kami ada meeting poin lagi di jajaran MKPS SMK. Atas kerjasamanya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa melewati tahapan PKKS 2024 ini dengan cantik, dengan baik, dan kita tetap diberikan kesehatan untuk menikmati hari-hari kebersamaan kita di dalam kedinasan ini. Dan tetap semangat, tetap bersatu, SMK bisa, SMK juara. Itu saja. Terima kasih buat Pak KCD, Pak Kasubag dan Pak Analis yang sudah ikut bergabung, dan tim teknis juga, tim teknis Pak Chandra dan kawan-kawan, Pak Dera juga Pak Sandi. Terima kasih atas bantuan mereka kita bisa menyelenggarakan Zoom meeting ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian tetap bersatu dalam SMK juara, SMK bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wilujeng santen. Pangga Pak Akma. Mangeha. Dihuyan mangga. Nah,